Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti di kelas 5 dengan materi laki-laki dan perempuan sederajat. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, seturut gambar dan rupa Tuhan. Perempuan Engkau ciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Namun di tengah masyarakat masih sering terjadi tindakan membeda-bedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Berkatilah kami agar kami dapat belajar tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah mempelajari materi pada hari ini, diharapkan anak-anak mampu untuk bersyukur atas lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi. Santun terhadap lawan jenis sebagai partner yang sederajat untuk saling melengkapi. Memahami lawan jenis sebagai partner yang dianugerahkan Allah untuk saling melengkapi. Melakukan aktivitas menulis refleksi yang menunjukkan sikap menghormati lawan jenis sebagai anugerah Allah. Anak-anakku yang terkasih, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati tabel yang telah tersedia. Nah, setelah kalian mengamati tabel, kalian diminta untuk memberi tanda centang hal-hal yang boleh dilakukan dan tanda silang untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan perempuan atau laki-laki pada zaman Ibu Kartini dan zaman sekarang. Nah, setelah kalian memperhatikan atau mengamati tabel, untuk yang nomor 1 itu ada aktivitasnya adalah memasak. Untuk memasak, situasi pada saat atau zaman Ibu Kartini itu perempuan, yang dilakukan oleh perempuan adalah memasak. Kita beri tanda centang. Yang laki-laki berarti tanda silang. Nah, untuk situasi sekarang yang dilakukan perempuan memasak, kita beri tanda centang karena boleh dilakukan ya untuk zaman sekarang. Untuk laki-laki, yang dilakukan oleh laki-laki juga kita beri tanda centang karena pada zaman sekarang laki-laki juga bisa memasak. Nah, untuk yang nomor 2, aktivitas yang nomor 2, bekerja di sawah. Situasi pada saat Ibu Kartini yang dilakukan perempuan, dia tidak boleh dilakukan oleh perempuan karena yang hanya bekerja di sawah itu laki-laki. Nah, berarti untuk yang perempuan kita beri tanda silang. Sedangkan yang laki-laki kita beri tanda centang karena yang bekerja di sawah adalah laki-laki pada zaman Ibu Kartini. Untuk situasi sekarang ini, bekerja di sawah juga bisa dilakukan oleh perempuan, berarti kita beri tanda centang. Dan bekerja di sawah juga dilakukan oleh laki-laki, kita beri juga tanda centang. Nah, sekarang yang aktivitas yang nomor 3. Nah, bekerja di kantor. Pada zaman Ibu Kartini, perempuan tidak boleh bekerja di kantor, berarti kita beri tanda silang. Yang boleh bekerja di kantor hanya laki-laki, kita beri tanda centang. Untuk situasi zaman sekarang, bekerja di kantor bisa dilakukan oleh kaum perempuan, berarti kita beri tanda centang. Dan kaum laki-laki juga bisa bekerja di kantor, kita juga beri tanda centang. Untuk
nomor 4. Aktivitas nomor 4, belajar di perguruan tinggi. Untuk belajar di perguruan tinggi, pada zaman Ibu Kartini, perempuan tidak bisa belajar di perguruan tinggi. Kita beri tanda silang. Untuk perempuan dan laki-laki kita beri tanda centang. Karena yang bisa belajar di perguruan tinggi hanya laki-laki saja pada zaman Ibu Kartini. Untuk situasi sekarang, perempuan bisa belajar di perguruan tinggi. Berarti kita beri tanda centang. Dan laki-laki juga bisa belajar di perguruan tinggi, kita beri juga tanda centang. Untuk nomor 5, aktivitas nomor 5, mengasuh anak. Zaman Ibu Kartini hanya perempuan saja yang mengasuh anak. Jadi kita beri tanda centang di perempuan, dan yang dilakukan laki-laki tanda silang karena zaman Ibu Kartini laki-laki tidak mengasuh anak. Untuk situasi sekarang, untuk mengasuh anak, aktivitas mengasuh anak itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Berarti kita centang dua-duanya, perempuan dan laki-laki. Nah, aktivitas yang keenam, menjadi tentara. Menjadi tentara pada zaman Ibu Kartini hanya laki-laki saja yang bisa. Jadi yang perempuan kita beri tanda silang dan laki-laki kita beri tanda centang. Situasi sekarang ini perempuan juga bisa menjadi tentara, berarti kita beri tanda centang. Laki-laki juga bisa jadi tentara, kita beri juga tanda centang. Untuk nomor 7, aktivitas nomor 7, menjadi polisi. Pada zaman Ibu Kartini, polisi hanya bisa laki-laki saja yang bisa menjadi polisi. Jadi kita beri tanda silang untuk perempuan dan laki-laki kita beri tanda centang. Untuk situasi sekarang, polisi, perempuan juga bisa jadi polisi ya. Perempuan kita berikan tanda centang dan laki-laki kita juga berikan tanda centang karena laki-laki dan perempuan bisa menjadi seorang polisi. Sekarang mencuci. Aktivitas yang ke-8 mencuci. Pada zaman Ibu Kartini, mencuci hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Berarti perempuan kita berikan tanda centang dan laki-laki kita berikan tanda silang karena zaman Ibu Kartini laki-laki tidak diperbolehkan mencuci, hanya perempuan saja ya. Nah, untuk situasi sekarang, mencuci dapat dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Berarti dua-duanya, perempuan kita berikan centang dan laki-laki juga kita berikan tanda centang. Nah, demikian ya anak-anak. Semoga kalian memahami mana situasi pada saat Ibu Kartini dan situasi pada zaman sekarang. Situasi hidup kaum perempuan pada zaman Ibu Kartini adalah situasi tertindas. Kaum perempuan tidak mendapat berbagai kesempatan bekerja atau belajar seperti kaum laki-laki. Situasi kaum perempuan sekarang pada umumnya sudah setara dengan laki-laki. Perempuan dapat berkarir pada berbagai bidang seperti menjadi polisi, dokter, perawat, guru, manajer, presiden, dan sebagainya. Kaum perempuan juga sudah boleh bersekolah sampai setinggi-tingginya. Situasi sekarang lebih menunjukkan kesederajatan. Namun demikian, masih ditemukan juga beberapa keadaan yang belum menunjukkan kesederajatan. Misalnya, bahwa ibu tetap harus mengurus rumah tangga meskipun ia juga mencari nafkah. Masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh suami terhadap istri dan sebagainya. Anak-anakku yang terkasih, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk membaca kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan bab 2 ayat 18 sampai 24. Mari kita membaca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang laut dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, lalu Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Anak-anakku terkasih, setelah kita membaca kutipan kitab suci, Kejadian 1 ayat 28 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sederajat. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Hal ini dikuatkan lagi dengan Kejadian bab 2 ayat 18. "Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kata sepadan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Perempuan tidak lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada laki-laki. Kata sederajat ini tampak juga dalam Kejadian bab 2 ayat 22, bahwa perempuan dibangun dari tulang rusuk. Tulang rusuk menunjukkan tempat di tengah antara kepala dan kaki. Jadi perempuan bukan atasan atau alas dari laki-laki, tetapi di samping sebagai penolong yang sepadan. Berkat perjuangan beberapa pejuang perempuan seperti Ibu Kartini, kaum perempuan sekarang sudah mengalami kesetaraan dengan laki-laki meskipun belum sepenuhnya. Dalam beberapa hal, perempuan masih mengalami ketidaksetaraan, seperti perempuan tetap harus mengurusi rumah tangga meskipun sudah bekerja mencari nafkah dalam keluarga yang kurang mampu. Anak laki-laki biasanya yang dibiayai untuk belajar daripada perempuan. Sebagai masyarakat, memandang kurang pantas jika laki-laki di rumah mengurusi rumah tangga, sedangkan istri yang bekerja mencari nafkah meskipun karir istri lebih menjanjikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan masih kurang sederajat.
Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Berikut ini adalah pertanyaannya. 1. Apakah keluargaku memperlakukan setara antara laki-laki dan perempuan? 2. Apakah aku menghormati lawan jenis sebagai teman yang setara? 3. Apakah masyarakat di sekitarku memperlakukan perempuan dan laki-laki secara setara? 4. Apa yang dapat aku usahakan agar laki-laki dan perempuan sederajat? Anak-anak yang terkasih, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu berharap kalian semua mampu memahami materi pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita ambil sikap hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menciptakan kami, laki-laki dan perempuan, seturut gambar dan rupa-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami, yaitu sebagai laki-laki dan perempuan. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.